Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian semuanya tetap berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan Pak Guru ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Juga tetap mengingatkan akan protokol kesehatan karena di tahun 2021 kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka disebabkan karena masih banyaknya wabah virus COVID-19 di negara kita. Pada pagi hari ini, topik pembelajaran kita adalah kita membahas materi yang belum terbahas pada semester 1, khususnya di bab 4, materi tentang persamaan garis lurus yang terdapat pada buku paket matematika kelas 8, halaman 117 sampai dengan halaman 151. Materi tersebut sudah Pak Guru rangkum dalam bentuk PowerPoint dan ditayangkan dalam bentuk video. Mudah-mudahan setelah mempelajari ini, kalian dapat memahami materi tentang persamaan garis lurus secara baik dan benar, agar semua masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dapat kita selesaikan dengan baik. Selamat mengikuti. Ingatkah cara menggambar grafik fungsi? Tentu, Pak Guru yakin ada yang masih ingat, ada yang sedikit ingat, ada yang mungkin sudah lupa. Tapi, Pak Guru mengingatkan kembali dengan memberikan satu contoh, mudah-mudahan mengingatkan kembali tentang hal yang pernah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu fungsi dan relasi. Perhatikan contoh berikut. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x kurang 3. Buatlah grafik fungsi dari rumus fungsi tersebut dengan domain. Domain atau disebut daerah asal ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah membuat tabel fungsi. Tabel fungsi itu tujuannya adalah untuk menemukan titik-titik ordinat, atau kalau di dalam materi tentang relasi dan fungsi, ini disebut sebagai himpunan pasangan berurutan. Pada tabel terdapat baris dan kolom, di mana pada baris pertama itu memuat semua anggota domain, sedangkan pada baris yang kedua dan ketiga itu memuat rumus fungsi, sedangkan pada baris yang keempat itu memuat daerah hasil atau range, sedangkan pada baris yang berikut itu memuat himpunan pasangan berurutan atau titik ordinat. Nah, sekarang kita lakukan substitusi. 3x itu sama dengan 3 kali min 3, itu hasilnya min 9, 3 kali min 2, min 6, dan seterusnya, hingga menghasilkan 3 kali 3 itu sama dengan 9. Lalu, jumlahkan dengan min 3. Jadi semuanya dijumlahkan dengan min 3, maka menghasilkan min 9 tambah min 3, min 12, min 6 tambah min 3, min 9, dan seterusnya, hingga menghasilkan 9 tambah min 3 sama dengan 6. Maka ditemukanlah range atau daerah hasil, yaitu min 12, min 9, min 6, dan seterusnya. Berikut adalah baris tentang nilai x, fx-nya atau himpunan pasangan berurutan atau titik-titik ordinat. Yang pertama adalah min 3, min 12, min 2, min 9, min 1, min 6, dan seterusnya hingga 3,6. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus kita buat sebelum kita menggambar grafik fungsi atau sebelum kita membuat sebuah grafik fungsi. Lanjut. Langkah kedua adalah buatlah diagram. Buat diagram titik dari pasangan x, fx. Sumbu x adalah nilai x, sumbu y adalah nilai fx. Sedangkan langkah yang ketiga, tuliskan rumus fungsi di sebelah garisnya sebagai identitas garis. Di sini ada beberapa titik yang berwarna biru. Ini adalah himpunan pasangan berurutan yang tadi kita sudah temukan di dalam tabel. Nah, di sini kita tinggal tuangkan di dalam grafik tersebut. Sehingga hubungkan antara satu sama lain, maka terbentuklah sebuah garis lurus. Maka syarat yang ketiga adalah, atau langkah yang ketiga adalah, kita menuliskan rumus fungsi tersebut di samping garis tersebut, yaitu x sama dengan 3x kurang 3. Lanjut, kita mengenal tentang ciri-ciri persamaan garis lurus. Yang pertama, pangkat variabel x adalah 1. Yang kedua, pangkat variabel y adalah 1.
Sehingga kita diminta untuk mengidentifikasikan beberapa persoalan berikut untuk memastikan persamaan-persamaan tersebut apakah merupakan persamaan garis lurus atau tidak. Yang pertama, 2Y sama dengan 5X kurang 7 memenuhi syarat atau tidak? Oh, ternyata memenuhi ciri persamaan garis lurus, yaitu variabel X dan Y berpangkat 1. Sehingga pada poin yang pertama ini disebut sebagai persamaan garis lurus atau bentuk persamaan garis lurus. Begitupun juga poin 2, 3 ini dapat kalian mencoba di rumah masing-masing. Lalu poin yang keempat, X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah persamaan garis lurus. Ya atau tidak? Ketika kita melihat ternyata variabel X-nya pangkat 2 dan tidak mempunyai variabel Y. Tidak memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri pada persamaan garis lurus sehingga persamaan tersebut dinyatakan sebagai bukan persamaan. Lalu yang berikut, yang kelima dan yang keenam, kalian dapat mencoba di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bisa memahami bentuk persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Adapun kuis yang harus kalian selesaikan di rumah masing-masing, dan nanti jawabannya bisa dikirimkan di Google Classroom kalian masing-masing. Kuisnya adalah satu persamaan garis lurus, lalu buatlah grafik dari persamaan tersebut dengan minimal 4 titik. Jadi, kalian diminta untuk membuat sebuah persamaan garis lurus dan buat grafik dari persamaan tersebut dengan menggunakan atau minimal 4 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, jika kalian amati benda ini adalah benda-benda yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari atau rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ketika kita melihat ada sebuah benda di atas yang dimana berbentuk belah ketupat. Jadi belah ketupat itu mempunyai garis yang saling sejajar atau mempunyai pasangan garis yang saling sejajar karena kita akan mempelajari tentang garis sejajar dan garis yang saling tegak lurus. Nah, benda ini juga termasuk dalam konsep persamaan garis lurus. Lalu yang berikut, perhatikan grafik berikut. Nah, di dalam grafik ini, jika kalian perhatikan ada dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Titik P memuat tentang nilai X1 dan Y1, sedangkan titik Q, X2 dan Y2. Jika dihubungkan antara titik P dan titik Q, maka terbentuklah sebuah garis lurus yang diberikan berwarna hijau. Nah, pada garis putus-putus ini, jika kalian perhatikan pada catatan di dalam video ini, garis putus-putus yang secara vertikal dan juga horizontal, pada horizontal ini adalah perubahan nilai pada sumbu X, sedangkan pada vertikal itu adalah perubahan nilai pada sumbu Y. Di mana perubahan nilai pada sumbu X itu memuat tentang nilai X2 min X1 atau X2 kurang X1, sedangkan nilai pada sumbu Y atau sumbu vertikal ini adalah nilai Y2 kurang Y1 atau biasanya disebut Y2 min Y1. Selanjutnya, kemiringan sama dengan perubahan nilai pada sumbu Y per perubahan nilai pada sumbu X. Nah, jika diperhatikan, inilah yang dimaksud kemiringan nilai pada sumbu Y dan kemiringan nilai pada sumbu X. Nih ya. Jadi ini adalah perubahan nilai pada sumbu Y, perubahan nilai pada sumbu X. Lalu, kemiringan juga dapat ditulis menjadi atau dapat dirumuskan menjadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga kemiringan itu dapat disimbolkan dengan huruf M kecil, maka ditulis menjadi M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, oke. Selanjutnya, tentukan kemiringan dari garis yang melalui. Jadi ini kalian harus mencoba di rumah, ada beberapa soal. A, 3,-2, B, 0,4. Menggunakan rumus yang tadi pada slide sebelumnya atau pada tayangan sebelumnya, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi kalau saya jelaskan di sini, perhatikan baik-baik. Titik A itu punya nilai
X1 dan Y1. Sedangkan titik B itu punya nilai X2 dan Y2. Di mana di sini X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 0. Sedangkan Y1-nya adalah min 2, Y2-nya adalah 4. Tinggal masukin rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 pada tayangan sebelumnya. Lalu titik P adalah min 3,5 dan Q 7, min 1. M 0,0 dan N min 3, min 2. S min 6,1 dan T 3,3. Coba kalian berikan contoh persamaan yang merupakan persamaan garis lurus. Jadi bisa dilihat di buku referensi yang tadi sudah Bapak sampaikan, buku kalian masing-masing. Berikan salah satu contoh persamaan yang merupakan persamaan garis lurus. Lalu, bagaimana menentukan kemiringan pada persamaan garis? Ternyata, bentuk umum dari penulisan persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu disebut sebagai gradien atau kemiringan. Sedangkan C itu adalah perpotongan sumbu Y. Ingat ya, C itu adalah perpotongan sumbu Y. Lalu, perhatikan koefisien variabel X menunjukkan kemiringan. Nah ini ya, variabel X menunjukkan kemiringan. Jadi di sini angka yang berpasangan dengan variabel X itulah yang disebut sebagai nilai kemiringannya atau nilai gradiennya. Berikut perpotongan sumbu Y. Y sama dengan 2. Di sini ya, ada anak panah ke bawah. Y sama dengan 2. Sedangkan pada persamaan Y sama dengan 1/2X tambah 2, 2 itu kan posisinya C yang tadi dijelaskan dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Maka 2 itu adalah titik potongnya atau nilai pada titik potong terhadap sumbu Y. Lalu yang berikut, kemiringan. Itu ada di sini. Perhatikan. Kemiringan perubahan vertikal sama dengan 2, sedangkan perubahan horizontal sama dengan 4. Kenapa 2 dan 4? Karena ketika kita melihat garis putus-putus ini, secara vertikal ada 2 kotak ke atas, secara horizontal ada 4 kotak ke kanan. Sehingga perubahan vertikal per perubahan horizontal atau perubahan Y per perubahan X itu sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 atau disebut gradiennya adalah 1/2. Jadi gradien atau kemiringan dari garis ini adalah 1/2. Selanjutnya, tentukan perpotongan sumbu Y dan kemiringan pada grafik berikut. Ini nanti kamu tentukan di rumahnya masing-masing. Tuliskan persamaan garisnya. Jangan lupa tuliskan juga persamaan garisnya. Tentukan kemiringan pada persamaan berikut. Ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Terlebih dahulu. Y sama dengan 3X kurang 4. Ini gradiennya berapa? Ini gradiennya 3 nih, karena M itu posisinya angka 3. Lalu yang berikut, 3Y sama dengan 3X kurang 2. Jadi ini nanti kalian lakukan penyederhanaan dulu. Berarti Y sama dengan 3X kurang 2/3. Nanti 3 bagi 3 berarti 1. Berarti 1X. 1X berarti gradiennya adalah 1. Lalu 2X kurang Y sama dengan 10. Tentukan gradiennya. Lalu yang berikut adalah 4X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Y sama dengan 3. X sama dengan 10. Oke. Lalu soal selanjutnya adalah tentukan kemiringan pada grafik di samping dengan menentukan titik-titik terlebih dahulu. Tentukan kemiringan pada persamaan berikut dengan mengubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi ada soal ini yang perlu kalian selesaikan juga di rumah masing-masing. Jadi pada kertas berpetak ini tolong diletakkan
semua nilai yang merupakan nilai pada variabel X dan juga nilai pada variabel Y. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke kanan. Lalu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya ke kiri pada sumbu X. Sedangkan ke atas itu adalah pada sumbu Y positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan ke bawah itu adalah Y negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Maka kalian akan menemukan titik-titik koordinat yang titiknya sudah atau noktanya sudah diletakkan pada kertas berpetak ini. Kalian tinggal menemukan titik atau nilai X dan Y-nya berapa, berapa. Lalu selanjutnya ini ada sebuah gambar di mana gambar bangun datar PQRS berbentuk persegi. PQRS ini koordinat titiknya adalah P 5,10, Q 2,4, R 8,1, S 11,7. Nah, minta untuk menentukan apa? Menentukan kemiringan atau gradiennya. Gradien yang pertama adalah gradien PQ. Berarti garis PQ ini kita harus menentukan kira-kira kemiringannya berapa sih garis PQ? Kita menggunakan rumus yang tadi sudah kita ketahui bersama, yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2-nya berapa di sini? Y2-nya ternyata di sini adalah 4. Y1-nya 10, lalu X2-nya 2, X1-nya 5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus atau substitusikan ke dalam rumus. 4 kurang 10 per 2 kurang 5. 4 kurang 10 itu min 6, 2 kurang 5 itu min 3. Min 6 bagi min 3, min bagi min berarti plus. Plus berapa? Plus 2. Lalu yang berikut adalah kemiringan garis RS. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 7 kurang 1 per 11 kurang 8 sama dengan 6 per 3. Jadi gini ya, 7 kurang 1 karena nilai Y2-nya 7, nilai Y1-nya 1, nilai X2-nya 11, X1-nya 8. Sehingga hasil pengurangannya menjadi 6 per 3, maka hasil pembagiannya adalah 2. Ketika kita perhatikan secara saksama, PQ dan RS ini kok mempunyai gradien yang sama, yaitu PQ gradiennya 2 atau kemiringannya 2, sedangkan RS kemiringannya juga 2. Dapat kita simpulkan bahwa PQ dan RS ini merupakan dua garis yang saling sejajar. Karena garis-garis yang saling sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Lanjut. Kita menentukan lagi gradien atau kemiringan garis apa? Garis QR. Garis QR itu nilai Y2-nya adalah 1, sedangkan Y1-nya 4. X2-nya 8, X1-nya 2. Berarti 1 kurang 4, 8 kurang 2. Hasil pengurangannya adalah min 3 per 6. Min 3 per 6, min bagi plus berarti min. Hasil penyederhanaannya adalah min 1 per 2. Lalu yang berikut, kemiringan garis PS. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 7 kurang 10 per 11 kurang 5. 7 kurang 10 hasilnya adalah min 3. Sedangkan 11 kurang 5 hasilnya adalah 6. Maka 3 per min 6 itu hasilnya adalah min 1 per 2. Artinya bahwa sama-sama dibagi dengan 3. Maka dapat kita pastikan bahwa QR dan PS itu mempunyai gradien yang sama, yaitu min setengah. Berarti QR dan PS itu mempunyai gradien yang sama, sehingga kita simpulkan kedua garis tersebut saling sejajar. Di sini ya, perhatikan di sini. Sisi PQ sejajar sisi RS, maka gradien PQ, M itu simbolnya gradien ya. MPQ sama dengan 2, MRS sama dengan 2. Sedangkan sisi QR sejajar sisi PS, MQR sama dengan min setengah, MPS sama dengan min setengah, maka kemiringan garis-garis yang sejajar adalah sama. Sisi PQ tegak lurus dengan sisi QR. MPQ sama dengan 2. MQR sama dengan min 1 per 2. SR tegak lurus, jadi ini simbol tegak lurus. Sisi QR. SR sama dengan 2. QR sama dengan min 1 per 2. Jika diperhatikan pada gambar datar yang tadi. Maka
Hasil kali kemiringan sisi-sisi yang tegak lurus adalah min 1. M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Sisi PQ tegak lurus dengan sisi PS. MPQ sama dengan 2. MPS sama dengan min 1/2. MSR sama dengan 2. MPS sama dengan min 1/2. Sehingga dari keempat tabel ini dapat disimpulkan bahwa garis-garis yang saling tegak lurus itu kita harus menentukan gradiennya menggunakan rumus M1 kali M2 sama dengan min 1. Tinggal substitusikan M1 dan M2-nya saja. Demikian penjelasan yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pelajaran selanjutnya.